Cuti bersama sejumlah instansi berakhir hari ini. Namun arus pengunjung dari luar Bandung semakin meningkat. Reporter Windy Rahmanita dan juru kamera Ires Anggraeni merekam situasi lalu lintas di kota Bandung beberapa saat lalu. Hari ketiga libur lebaran merupakan hari terakhir cuti bersama bagi beberapa instansi. Namun keadaan tersebut berbanding terbalik dengan arus wisatawan yang memasuki kota Kembang Bandung. Di mana hingga malam ini dari pagi tadi kendaraan masih memadati Jalan Setiabudi Bandung. Jalan Setiabudi didominasi oleh kendaraan berplat nomor B dan juga kota-kota besar lainnya. Di mana para pengemudi hanya dapat memacu kendaraannya di kecepatan 5 sampai dengan 10 km per jam. Upaya pengaturan lalu lintas pun telah dilakukan oleh Polsek Sukasari. Berikut kutipan wawancara dengan AKP Mulyaningsih, Kanit Lantas Polsek Sukasari. Karena di sini traffic light tidak menyesuaikan dengan keadaan situasi traffic light, tapi menggunakan manual. Sementara kalau sudah hijau ataupun merah, apabila padat kendaraan, tetap saja diupayakan untuk ditarik mengarah ke atas. Nah, setelah di pertigaan Terminal Ledeng, Sersan Bajuri, apabila yang ke atas sudah mentok, tidak menampung lagi, akhirnya dibelokkan ke Sersan Bajuri mengikuti jalur yang ke Parongpong. Memang dibandingkan dengan libur lebaran tahun lalu, kali ini peningkatan jumlah kendaraan diperkirakan mencapai 20 sampai dengan 30%. Pihak Jasa Marga dari Gerbang Tol Paster sendiri memperkirakan akan terus terjadi peningkatan. Hingga malam ini tercatat sebanyak 14.000 kendaraan memasuki gerbang tol ataupun keluar dari gerbang Tol Paster ini untuk menyerbu wisata-wisata yang ada di Kota Bandung. Windy Rahmanita, Ires Anggraeni melaporkan untuk NET. Iya, Sinta, libur lebaran ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berwisata dengan keluarga ya. Sebuah wahana hiburan di malam hari yaitu Surabaya Night Carnival termasuk salah satu tempat berlibur yang diserbu. Ajang wisata ini resmi beroperasi sejak malam Idul Fitri. Reporter Mahesa Nugraha merekam kemeriahan wahana baru di kota Surabaya tersebut beberapa saat yang lalu. Sebuah wahana hiburan baru hadir di tengah-tengah warga kota Surabaya tepat di momen lebaran tahun ini. Mengusung konsep wisata malam hari, Surabaya Night Carnival hadir dengan beraneka ragam wahana menarik yang ada di dalamnya. Total ada sekitar 50 wahana yang tersedia, mulai seperti wahana permainan anak, wahana edukasi, hingga areal food court atau jajanan keluarga. Hal itu membuat Surabaya Night Carnival menjadi satu-satunya tempat wisata terbesar dan terlengkap di Kota Pahlawan. Berikut kutipan wawancara dengan Thomas selaku manajer humas Surabaya Night Carnival. Konsepnya mengenai hiburan keluarga di malam hari yang sangat lengkap. Jadi sebuah keluarga yang datang ke sini pasti akan happy ya, pasti akan gembira karena mereka akan tersedia, akan terakomodasi kebutuhannya mereka. Di sini kita menyediakan ada tempat belanja, terus food court dengan menyajikan aneka ragam jenis makanan. Juga ada warna mainan, kurang lebih ada 54 jenis warna mainan. Surabaya Night Carnival ibarat oase di tengah keringnya kebutuhan tempat rekreasi bagi warga Surabaya. Dibuka sejak malam Idul Fitri beberapa waktu lalu, Surabaya Night Carnival selalu dipenuhi pengunjung. Total ada sekitar 5.000 tiket yang terjual habis setiap harinya. Lalu apa alasan dan mengapa warga Surabaya berbondong-bondong datang ke sini? Berikut kutipan wawancara dengan salah satu pengunjung. Soalnya ini baru ya tempatnya, jadi kan penasaran. Jadi kan kita semua pengen tahu di sini kayak gimana, kayak gitu aja. Terus tadi keliling-keliling gimana akhirnya? Bagus sih, rame ya, seru. Bagus, tempatnya baru kan, rame juga. Jadi, yang beda sama tempat lain apa? Yang bedanya apa ya? Di sini unik ya tempatnya, ada kayak tempat istilahnya itu tentang Surabaya banget lah. Wahana baru ini buka setiap hari mulai pukul 4 sore hingga pukul 12 malam. Semua pengunjung bisa datang ke sini hanya dengan membayar tiket 20.000 untuk tiket biasa dan 150.000 untuk tiket terusan ke semua wahana. Mahesa Nugraha, Sandi Priawan melaporkan untuk NET. Hingga hari ketiga pasca lebaran, sejumlah penumpang masih melakukan perjalanan mudik dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sementara di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, arus balik lebaran belum mengalami lonjakan berarti. 3 hari pasca lebaran, sejumlah pemudik masih memadati Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Umumnya pemudik akan menuju sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Hingga Rabu petang, pemudik yang diberangkatkan sepanjang hari Rabu hampir mencapai 14.000 penumpang. Penumpang memilih mudik setelah Lebaran karena kehabisan tiket sebelum dan saat hari H Lebaran. Saya baru kali ini sih mudik naik kereta pas Lebaran. Cuman kalau misalkan lihat dari sebelum-sebelumnya sih udah lumayan ya. Maksudnya secara online kita nggak harus ngantri lagi, terus tinggal cetak tiket kapanpun sebelum kita berangkat. Jauh lebih memudahkan sih sekarang. Sementara itu, arus balik di stasiun Senen masih relatif sepi. Hingga Rabu malam hanya sekitar 500 penumpang yang kembali ke Jakarta dan turun di stasiun Senen. Itu memang belum signifikan ya, belum tampak untuk arus balik ya. Tapi justru malah sampai H2+1 hari ini masih tampak banyak pemudik yang masih menuju daerah-daerah wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk ke Jawa Barat dari stasiun Pasar Senen ini. Sementara di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, aktivitas arus balik sudah mulai nampak. Hanya saja jumlah pemudik yang kembali dari kampung halaman belum menunjukkan lonjakan. Untuk situasi H+1 ini, untuk arus balik masih normal, jadi belum ada peningkatan yang signifikan. Sementara sebagian pemudik memilih kembali ke Jakarta lebih cepat agar bisa beristirahat sebelum memulai aktivitas rutin mereka. Ya, satu nggak macet, ya pengen nggak macet. Yang kedua itu kan sudah Lebaran di sana, ya kan, karena udah keluarga juga Lebaran di sini biar kebagian semua. Hingga Rabu malam, pemudik yang turun di Terminal Bus Kampung Rambutan lebih dari 10.000 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada akhir pekan mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Arus balik di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai ramai. Pemudik memilih kembali lebih awal untuk menghindari membludaknya penumpang serta melonjaknya harga tiket. Meskipun puncak arus balik masih akan terjadi 4 hari lagi, namun 2 hari pasca Lebaran yang ditetapkan oleh pemerintah, Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai dihiasi oleh para pemudik yang memilih kembali lebih awal. Setelah berlibur merayakan Hari Fitri, pemudik mulai ramai kembali ke ibu kota. Mereka memutuskan kembali lebih cepat dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Kalau menurut saya lebih efisien kalau kembali sekarang. Kalau untuk nanti mendekati puncak arus mudiknya ya diperkirakan penumpang-penumpang sini bakal membludak gitu. Jadi ya kita antisipasi. Itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua, karena emang dari kantor saya sendiri mengharuskan saya kembali. Ya saya lebih awal, tidak desak-desakan. Dan satu, ongkosnya lebih murah juga. Hingga pukul 9 malam tercatat 497 kedatangan dan 497 keberangkatan domestik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun, jumlah pemudik yang kembali melalui bandara menurun jika dibandingkan tahun lalu. Ada terjadi sedikit penurunan dari jumlah penumpang untuk masa angkutan Lebaran tahun 2014 ini dibanding tahun 2013. Ini terbukti dari kepadatan penumpang di gedung terminal dan juga kendaraan yang pengantar dan penjemput. Arus balik didominasi pemudik dari Denpasar, Medan, dan Yogyakarta. Namun jumlah keberangkatan dari Soekarno-Hatta juga masih tinggi karena banyak warga berlibur pasca Lebaran. Aulia Wahab melaporkan untuk NET. Arus balik Lebaran juga mulai terjadi di jalur Puncak. Rabu malam, arus lalu lintas di jalur Puncak Cianjur, Jawa Barat macet hingga 15 km. Sementara di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, polisi terus berusaha mengurai kemacetan dengan menggelar rekayasa arus lalu lintas. Hingga Rabu malam, arus kendaraan dari arah Cianjur menuju Jakarta yang melalui jalur Puncak Cianjur, Jawa Barat terus meningkat. Akibatnya kemacetan sepanjang 15 km tak terhindarkan. Guna mengantisipasi penumpukan kendaraan, Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur memberlakukan sistem buka tutup jalur secara bergantian. Para pengendara terpaksa menunggu hingga berjam-jam untuk bisa melintas. Tangerang? Iya. Dari jam berapa di sini? Dari setengah 12. Setengah 12? Tadi dari arah mana? Pacet ya? Pacet. Iya, Pendawa. Stuck aja Pak ya? Iya, stuck. Kenapa katanya Pak ini? Saya juga kurang tahu ini. Biasanya jam 4 udah one way ya, tapi belum ini. Saya juga bingung ini kenapa ini. Sementara arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat masih diwarnai kemacetan. Pemberlakuan sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta memang sukses mengurangi antrean kendaraan di jalur utama kawasan Puncak. Namun langkah ini justru berdampak kemacetan di sejumlah jalur alternatif. Para pengendara yang tak ingin terjebak kemacetan di jalur utama memilih jalur alternatif.
Namun mereka kembali terjebak kemacetan akibat penerapan sistem buka tutup jalur. Para pengendara pun mengeluhkan pemberlakuan sistem yang dinilai tidak adil. Ya memang gini, tapi kenapa misalnya nggak buka pintunya nggak 1 jam sekali? Nggak digilir gitu. Diperkirakan kemacetan akibat arus balik lebaran di kawasan Puncak, Cianjur, dan Bogor, Jawa Barat akan terus terjadi dan mencapai puncaknya pada akhir pekan mendatang. Mugi Satria, Dedi Jumhana melaporkan untuk NET. Iring-iringan kendaraan roda 2 ramai melintas di Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat, Rabu malam. Pemudik memilih balik lebih awal karena sejumlah kantor kembali aktif per 1 Agustus. Rabu malam, arus balik kendaraan roda 2 mulai ramai melintasi Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat. Keramaian terjadi mulai pukul 4 sore dan diprediksi terus meningkat. Untuk arus balik saat ini sudah mulai terlihat gitu, khususnya untuk kendaraan roda 2 sudah mulai ada peningkatan gitu, dari tadi mulai kelihatan jam 16.00. Kepadatan terjadi mulai di Simpang Jomin Cikampek, jalur lingkar Karawang hingga perbatasan Kabupaten Bekasi. Pemudik mengaku pulang lebih awal karena sejumlah kantor kembali beraktivitas tanggal 1 Agustus. Iya, mau balik Pak. Balik kemana Mas? Cikarang saya. Iya. Sebelumnya dari mana Mas? Dari Kebumen. Oh, dari Kebumen? Iya. Kenapa nih Mas lebih milih balik lebih cepat? Iya, karena pabrik tanggal 1 udah mulai kerja Pak. Tanggal 1 udah mulai kerja? Iya. Namun pemudik perlu waspada mengingat beberapa titik di jalur ini kurang lampu penerangan jalan. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Di hari kedua setelah Lebaran, arus kendaraan di sekitar objek wisata Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara padat. Di Jalan Lintas Sumatera, arus balik Lampung menuju Palembang macet mencapai 3 km. Rabu malam, macet hingga 3 km terjadi di jalan lintas yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendaraan dari arah Lampung tidak dapat bergerak, sedangkan arah sebaliknya cukup lancar. Tidak sedikit sopir yang keluar dari mobil untuk menghilangkan penat karena sudah berjam-jam terjebak macet. Kepadatan lalu lintas diperparah dengan tidak adanya petugas yang mengurai kemacetan. Tadi sih saya siang ke arah sini sih nggak ada macet sama sekali, cuman ya pas arah pulangnya aja. Yeah. Tadi pas saya arah sini arah pulang sananya nggak macet, cuma pas sini arah pulang ini macet aja. Sementara di objek wisata Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara dipadati wisatawan. Akibatnya jalan lintas Medan Tanah Karo macet total. Jumlah kendaraan melonjak, baik warga yang berlibur ke Brastagi maupun dari arah Aceh Singkil menuju Medan. Petugas kepolisian memberlakukan sistem buka tutup di pintu masuk objek wisata Brastagi, serta pengalihan arus untuk mengurangi kemacetan. Jalan alternatif kita bikin dari Medan ke Pasar Baru ke Gundaling, udah ini kita tutup, kita jalan ke Medan, buka tutup. Jadi rencananya ini sampai tanggal 3 hari Minggu. Nah, ini kita laksanakan setiap hari. Lonjakan kendaraan menuju objek wisata Brastagi ini akan terus terjadi hingga libur Lebaran berakhir. Yono Syahputra, Ardian Syah Nugraha melaporkan untuk NET. Ya, sekedar berbagi pengalaman nih, Fik. Saya tadi baru aja mengalami macet sekitar 5 jam. Jakarta menuju Gadok. Jadi Jakarta menuju Gadok, jam 1 saya berangkat, jam 5 saya baru sampai. Sementara arah sebaliknya hanya 1 jam aja. Berarti jadi itu biasanya ditempuh dalam waktu 1 jam ya? Biasanya ditempuh 1 jam aja, tapi tadi macet luar biasa, Fik. Tapi memang di jalur di arus mudik tahun ini tidak bisa dipetakan seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau biasanya ada arus mudik, kemudian Lebaran, arus balik. Tahun ini banyak yang kemudian memilih baru mudik di hari Lebaran, ada yang kembali lebih awal, lebih bermacam-macam. Dan saya juga tadi pikirnya jalanan akan lengang, ternyata enggak sama sekali, Fik. Macetnya luar biasa. Masih tetap macet ya? Lalu bagaimana pengalaman mudik Anda hari ini? Anda dapat berbagi pada kami dengan mengirimkan foto selfie suasana mudik ke akun Twitter @netmediatama dengan hashtag #netmudik_H2. Ya, pengirim selfie terbaik akan mendapatkan souvenir cantik dan nama pemenangnya akan diumumkan di program Indonesia Morning Show besok pagi.